Halo semuanya, di video kali ini kita akan bahas mengenai regresi dengan variabel moderator atau variabel moderating. Sebelumnya kita definisikan dulu apa sih variabel moderator itu. Jadi kalau misalkan kita buat analogi nih, teman-teman mungkin ingat ya fungsi dari moderator, misalkan ketika ada presentasi di kelas atau presentasi apapun, atau misalkan ada seminar, itu kan ada yang namanya moderator. Nah, peran moderator ini berfungsi untuk mengatur jalannya presentasi, biasanya kan kayak gitu. Nah, jalannya presentasi ini tergantung dari performa moderator itu sendiri. Katakanlah kalau misalkan moderatornya itu lempeng-lempeng aja, nyantai, atau ya nggak terlalu tegang, terus nggak terlalu formal, mungkin hubungan antara pemateri dan peserta itu jadi lebih cair, lebih enak gitu. Tapi berbeda kalau misalkan moderatornya ini terlalu serius, akan menyeramkan gitu. Itu juga mempengaruhi hubungan antara pemateri dengan peserta itu sendiri. Nah, dalam statistika itu juga kurang lebih sama. Kalau misalkan ada variabel moderator, itu adalah variabel yang bisa mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Jadi kalau istilah resminya, variabel moderator ini adalah variabel yang bisa berbentuk kualitatif, bisa juga berbentuk kuantitatif, yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Kalau misalkan konsepnya korelasi, hubungan kausal, variabel moderator adalah variabel ketiga yang mempengaruhi hubungan dua variabel. Biasanya variabel moderator ini dinotasikan dengan huruf Z yang menginterpretasikan adanya variabel lain yang mempengaruhi hubungan antara independen yaitu X dan dependen yaitu Y. Nah, ada atau tidaknya variabel moderator ini biasanya kita tentukan di awal sebelum penelitian dilakukan berdasarkan dari kajian pustaka. Oke, di sini saya punya data angket mengenai pengaruh motivasi karyawan terhadap kinerja karyawan dengan kompensasi sebagai variabel moderator. Kompensasi itu semacam uang tambahan di luar gaji ya. Nah, kita akan melihat apakah kompensasi ini merupakan variabel moderator atau bukan. Ada dua prosedur. Yang pertama, kita harus mencari interaksi antara motivasi dan kompensasi. Jadi dicari dulu interaksinya, yaitu dengan cara mengalihkan hasil data dari motivasi ke kompensasi. Proses mengalihkannya ini bisa dilakukan di Excel, bisa juga dilakukan di SPSS. Kemudian langkah yang kedua adalah menguji persamaan regresi berganda. Nah, apa aja yang diuji? Yang diuji adalah kompensasi, kemudian motivasi, kemudian hasil perkalian dari motivasi dan kompensasi, kemudian dihubungkan ke kinerja. Nanti setelah itu selesai, berarti sudah selesai. Tinggal kita menganalisis hasil interpretasi dari nilai signifikannya. Oke, selanjutnya kita langsung aja untuk contoh soalnya. Nanti kita akan analisis bersama-sama bagaimana cara menganalisis hasil output SPSS yang sudah kita kerjakan. Yuk, kita langsung ke contoh soal. Nah, di sini saya punya data. Yang pertama, kita harus mencari variabel moderasi dulu. Kita mengalihkan yaitu variabel X dan variabel Z. Jadi variabel independen dan variabel yang diduga sebagai moderator, yaitu kompensasi dalam hal ini. Kita lakukan di Excel aja. Jadi ini sama dengan kita klik ini, kemudian bintang, kompensasi, kemudian enter. Lalu kita drag ke bawah. Oke, di sini sudah ketemu. Kita sudah membuat variabel baru, yaitu variabel kita namakan variabel moderat. Kemudian kita ke SPSS, kemudian kita ketikkan variabel seperti yang biasa kita lakukan. Di sini kita tulis X, ada Z, kemudian ada Y. Ini masing-masing adalah motivasi, kemudian kompensasi, kemudian kinerja. Untuk desimalnya 0 ya. Kemudian kita punya satu lagi variabel yang baru saja kita bikin, yaitu moderasi, yaitu kita namakan perkalian dari X dan Z. Ini desimalnya 0, kemudian moderat. Oh, ini measure-nya scale semua ya. Oke, kalau sudah kita ke data view. Nah, di sini kita sudah punya nih beberapa
variabel yaitu X, Z, Y, dan XZ. Lalu kita ke Excel yang sudah kita punya tadi. Nah, ini karena urutannya sudah sama, jadi kita langsung bisa kopikan. Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini adalah hasil import dari Excel tadi. Selanjutnya, kita melakukan analisis regresi, analyze, regression, linear. Nah, independennya kita pindahkan ke kotak sebelah kanan, string variable. Oke, sebentar. Ini tadi, type-nya saya salah. Dia harusnya numerik. Baik, selanjutnya kita akan melakukan analisis melalui regresi. Regresi yang akan kita terapkan itu adalah regresi berjenjang, sehingga langkah yang dilakukan itu akan secara bertahap ya, dalam memasukkan prediktor dalam regresi atau variabel-variabel dalam regresi. Karena jumlah prediktornya atau variabelnya itu ada 3. Yang pertama yang X, kemudian Z, kemudian perkalian dari X dan Z. Maka tahap regresi yang akan kita lakukan juga ada 3 tahap. Yang pertama yaitu klik analyze, kemudian regression, lalu kita masukkan variabel motivasi pada kotak independen dan kinerja pada kotak dependent. Kemudian kita klik next di sini. Nah, lalu kita masukkan lagi yang kompensasi ke independen. Lalu kita klik next lagi. Kemudian kita masukkan yang produk tadi, perkalian antara X dan Z ke independen. Lalu kita klik statistik. Kita centang juga yang R-square chain. Kemudian continue. Lalu klik OK. Nah, ini adalah hasil keluaran output SPSS. Nggak semua tabel output SPSS akan kita pakai. Yang dipakai adalah model summary. Nah, kita lihat di model summary ini ada model 1, model 2, dan model 3. Karena tadi kita ada 3 tahap regresi ya. Kemudian pada model 1 hingga ketiga yang sesuai dengan prediktor yang masuk pada regresi. Kita lihat pada model 1, yaitu yang berisi motivasi saja, itu R-square-nya itu adalah 0,741. Artinya 74,1% motivasi ini mempengaruhi kinerja dari karyawan. Jadi variabel motivasi ini mempengaruhi kinerja karyawan sebesar 74,1%. Kemudian pada model kedua ini terjadi peningkatan. Model kedua ini adalah model di mana motivasi dan kompensasi. Jadi dua-duanya kalau misalkan digabung ternyata mempengaruhi kinerja sebesar 0,809 atau kalau kita buat persen menjadi 80,9%. Jadi meningkat ya dari 74,1% menjadi 80,9%. Nah, sumbangan ini juga lumayan signifikan, cukup signifikan. Kita lihat signifikannya dari FC-nya. Kita lihat dari signifikan FC. Dia skornya adalah 0,004. Kalau kita misalkan menggunakan alfa 0,05, ini masih kurang dari 0,05. Jadi perubahannya ini signifikan. Kemudian di model ketiga ini juga terjadi peningkatan dari R-square yang semula 0,809 menjadi 0,835 atau 83,5%. Jadi dari yang semula 80,9 menjadi 83,5%. Artinya bahwa perkalian produk atau hasil kali antara motivasi dan kompensasi ini juga bisa membantu meningkatkan kinerja dari karyawan. Walaupun perubahan presentasinya nggak besar ya, perubahannya sekitar 2,6%. Jadi kalau kita lihat di R-square chain-nya, R-square chain, kita lihat ini kan semula 74,1. Kemudian
dia naik menjadi perubahannya adalah ini kalau dibuat persen jadi 6,8%. Kalau dilihat signifikan FC-nya masih kurang dari 0,05, jadi masih signifikan. Kemudian ketika dimoderasi melalui ada variabel moderat memang membantu meningkatkan, yaitu sebesar 2,6%. Di sini kita lihat nilai signifikan FC, dia masih kurang dari alfa. Kalau kita menentukan alfanya 0,05, jadi perubahannya ini masih signifikan. Jadi akhirnya kita bisa simpulkan bahwa kompensasi dan motivasi ini mampu memprediksi kinerja dari karyawan. Nah, selain itu bahwa kompensasi ini juga terbukti menjadi moderator hubungan antara motivasi dan kinerja dari karyawan. Nah, itu mengenai bagaimana kita menganalisis hasil output SPSS untuk penelitian mengenai regresi dengan variabel moderator. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung, silakan komentar di kolom komen. Dan semoga video ini bermanfaat untuk semua. Terima kasih dan semoga bermanfaat.